Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Betul, kita belajar tentang energi. Coba ada yang bisa ingat? Energi terbesar di bumi itu apa? Betul sekali, matahari. Nah, coba sekarang kita lihat keluar. Bagaimana cuacanya hari ini? Matahari bersinar terang. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat energi matahari. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati secara terperinci. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Anak-anak, hari ini kita belajar secara berkelompok ya. Ayo, tentukan siapa saja kelompok kalian. Sesuka hati, satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Baik, setelah itu dibuka buku paketnya. Tema 2, subtema 1. Sudah dibuka? Baik, ada gambar kan? Nah, coba secara berkelompok kalian mengamati gambar tersebut. Sudah ya? Coba gambar apa saja yang kalian amati? Iya, apa yang diceritakan gambar tersebut? Iya, benar sekali anak-anak. Jadi, gambar tersebut menceritakan tentang seorang ibu yang sedang menjemur pakaian dengan pemanfaatan panas matahari. Terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruang terbuka. Di ruang terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi sangat jelas matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang ketiga, berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk
keberlangsungan hidupnya. Yang selanjutnya berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Panas matahari mengakibatkan perbedaan suhu udara yang memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Dan yang selanjutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Yang selanjutnya, cahaya dan matahari digunakan sebagai sumber energi dan pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari, maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi ini. Mengerti anak-anak? Hebat, bagus sekali anak-anak ibu, sangat-sangat pintar. Anak-anak, masih secara berkelompok, kita akan membuktikan panas bahwa matahari sebagai sumber energi yang penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Sekarang kita melakukan percobaan di luar kelas. Nah, sebelum keluar, kalian siapkan dulu 2 lembar tisu, 2 lembar kertas, dan 2 lembar kain lap. Ayo anak-anak, secara berkelompok kita membasahi dulu benda-benda tersebut. Nah, setelah itu satu bagian disimpan di tempat yang terkena sinar matahari dan yang lainnya disimpan di tempat yang teduh. Setelah disimpan, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, setelah 30 menit, dan setelah 60 menit. Setelah diamati, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Nah, jawabannya kalian ditulis dalam lembar jawaban ya, per kelompok. Jadi, energi matahari sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan di muka bumi. Tanpa ada matahari, maka tidak akan ada kehidupan. Nah, anak-anak, sekarang kita duduk lagi di tempat masing-masing. Nah, sekarang kalian isi soal yang telah Ibu siapkan. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.